Ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Baik. Kembali lagi ternyata kita bertemu soal pembahasan etik. Mohon maaf tadi Mbak Florida saya potong sebentar gitu. Nah, debat yang kemarin buat anak muda itu ternyata nggak dapet secara esensinya gitu ya. Termasuk gimmick-gimmick atau diskusi soal mungkin alutsista mungkin terlalu tinggi pembahasannya. Bagaimana dengan soal etik, soal Gaza, banyak sekali kan soal selatan ke selatan. Ya jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin tadi memang agak elit tapi sebenarnya lebih dekat gitu. Jadi banyak kejadian geopolitik yang terjadi saat ini sebenarnya membuat orang-orang lebih ngerti dan lebih ngikutin isu-isu keamanan gitu kan. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang penting juga tadi untuk political education, public policy education gitu. Nah cuma ya itu tadi misalnya akhirnya fokus ke masalah waktu dan lain-lain gitu kan. Dan ada hal-hal penting yang sebenarnya udah jadi trending, udah jadi topik utama misalnya tadi ya Gaza gitu. Yeah. Tapi cuma sentuhnya one to liner gitu kan. Sebenarnya kan padahal ini interest yang penting buat orang Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebenarnya apalagi dengan situasi Gaza hari ini gitu ya. Kan, sebenarnya apa yang mau kita lakukan gitu dan sebenarnya stance-nya sama semua gitu kan. Jadi harusnya sebenarnya setiap paslon tuh bisa championing ide siapa yang lebih kuat gitu dalam implementasinya. Nah itu yang juga masih itu nggak dapat. Jadi untuk pemilih muda anggaplah itu nggak ada. Nggak terlihat mana yang lebih unggul signifikan dari paslon yang lain. Sebenarnya secara umum jadi sama ya, nggak akan terlalu beda gitu. Mungkin yang agak sedikit mengecewakan gitu, malah justru dibilang misalnya mungkin kalau paslon nomor 2 gitu, Pak Prabowo malah justru bilang Gaza itu kejadiannya karena militernya gitu, lemah gitu kan. Itu kan sebenarnya kurang empati gitu, mengingat juga kita sama ngerti backgroundnya apa gitu kan, ini masalah perjuangan dan apa, justru kayak blaming the victim gitu kan. Sebenarnya kan harusnya percakapannya adalah bagaimana Indonesia bisa berperan gitu. Ya, jadi sebenarnya itu justru malah kalau aku lihat sih respon dari teman-teman juga kontraproduktif gitu, justru jadi soal Palestina kita akan siapkan nanti usai segmen berikutnya. Tapi Bang Ege, nah soal etik ya, kenapa akhirnya ada yang melihat bahwa gini, Pak Anies mancing lagi soal etik, kayaknya itu push the button-nya Prabowo banget ketika soal etik tuh kayak Pak Prabowo langsung bisa berubah gitu. Bagaimana Bang Ege melihat soal etika, kemudian sampai Pak Prabowo bilang Anda ini menyesatkan gitu? Saya bukan filosofer ya, siapapun nanti yang di pas filosofer boleh. Tapi saya mau mengatakan dalam konteks debat, ada isu yang dibawa dari luar ke dalam ruang debat, nanti dari dalam ruang debat dibawa keluar lagi. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka berdua, antara Pak Prabowo. Yang Anda baca apa sih sampai, maaf ya, yang Anda baca apa sampai katanya nggak mau salaman ini, nggak tahu nih siapa yang nggak mau nih salaman. Ya, ketika kita tertawa bersama berarti ada apa-apa gitu ya, Astrio ya. Tapi lepas daripada itu, ini kan muncul di debat antara lain untuk kemudian memancing keluarlah kalimat-kalimat yang seperti itu yang kemudian akan melahirkan simpati positif dan negatif. Saya mau mengatakan Astrio, ini dijaga saja karena bisa keluar juga di debat ketiga dan seterusnya. Debat terakhir buat capres. Iya, nanti di debat ketiga antar capres. Karena ini kan penting sama dibawa-bawa juga loh. Tidak hanya dalam forum ini. Apakah itu efektif digunakan oleh Mas Anies? Kita melihat bahwa di debat perdana ketika kemudian tanda kutip mampu memancing emosi dari Pak Prabowo, responnya saya naik. Tadi menyatakan bahwa saya memuji Pak Prabowo dalam
pertahanannya itu untuk tidak emosi Menjaga luar biasa. emosinya. Walaupun senyumnya itu saya rasa itu bukan senyum lepas. Senyum nahan gitu ya. Iya, Oke. senyum tetap Astrio tapi menahan. Oke. Ujungnya lepas juga. Anda tidak layak bicara etik ya. Oke, nah, baik. tapi maksudnya itu berhasil memancing emosinya dan nanti lahirlah sentimen dan lain-lain. Tapi itu kan orang harus mempersiapkan itu Astrio ya dalam konteks Iya. yang seperti itu. Nah ini akan muncul lagi kemudian. Akan diulang lagi ya menurut Anda? Akan muncul lagi Pasti. karena gini, Oke. karena ini dibawa juga di luar. Yang waktu itu ada kata-kata titik-titik endasmu, Ya. dan tapi Anies sendiri nggak mau pakai kemarin. Cuma kan orang tahu maksudnya ya itu gitu loh. Oke, kenapa sih dipakai lagi soal etik dan lain-lain? Dan yang apakah itu memang strategi dari timnya Mas Anies untuk meraih simpati? Karena ada yang juga bilang, tapi kalau terlalu menyerang ternyata akan jadi backfire atau bumerang loh untuk Mas Anies. Pertama yang perlu kita sepakati adalah bahwa persoalan etik ini kan hal yang sangat penting ya. Kita ingin melihat calon presiden kita ini apakah orang yang sangat menghargai, menjunjung tinggi etik atau tidak. Karena kita sepakat etik ini kan seperangkat prinsip-prinsip moral lah yang harus dimiliki. Karena ketika dia mengambil keputusan, pasti aspek itu juga akan terjadi. Istilahnya akan berdampak kepada ke sana. Nah sebenarnya yang Mas Anies ingin challenge, ya ingin tahu bagaimana sikap beliau dalam persoalan tersebut gitu. Dia ingin melihat apakah Pak Prabowo adalah orang yang juga menjunjung tinggi persoalan-persoalan etis gitu. Oke. Sebenarnya itu juga bisa dijawab ya dengan baik gitu, tapi rupanya tidak dielaborasi oleh Pak Oke, Prabowo. Mas Astrio, apakah kemudian memang benar goodwill-nya Mas Anies ingin men-challenge untuk menunjukkan sikap dari Pak Prabowo atau memang bagian dari strategi politiknya dalam debat ini? Makanya justru ini yang sebenarnya kami sayangkan. Tokoh sebesar Pak Anies, seintelektual Pak Anies, justru memanfaatkan sebuah forum debat yang harusnya digunakan untuk pemaparan visi misi, justru digunakan untuk menyerang seorang pribadi Pak Prabowo. Dan dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas dukungan-dukungan yang diberikan, bahkan dukungan dari sosial media, dari TikTok sudah sampai ke telinga Pak Prabowo dan Pak Prabowo mendengar hal tersebut, walaupun belum bisa secara langsung. Tapi yang kedua, saya ingin balik ke topiknya sedikit. Dukungan dari TikTok. Dukungan dari Apa netizen, kira-kira dukungannya dari apa? media. Misalnya Pak Prabowo sabar ya gitu. Jadi kalau ada kita lihat sekarang trennya banyak kalimatnya. orang yang sedang menangis hari ini. Karena? Bahwa merasa bahwa ini adalah ajang di Betul, mana Florida. Prabowo versus all, Muncul di ada di mana Twitter. banyak sekali serangan-serangan pribadi ke arah Prabowo, tapi Pak Prabowo memegang teguh prinsip bahwa Afif, ketika tapi kita harus sepakat ya bahwa Oke. kita akan memilih dijelekkan, presiden, maka memilih kita pejabat tidak melawan. publik yang harus siap untuk diskrutinai. Oke. Harus siap untuk dikuliti apapun, semua aspek. Dalam kondisi apakah apapun. urusan Exactly, Bang. hartanya, Makanya Pak keluarganya, Prabowo tidak pernah membalas anaknya, orientasi, hobi dan sebagainya. Enggak, kalau mau Karena agak lebih dia adalah fokus. pejabat Di publik yang ajang akan inilah kita pilih. dikupas oleh Inilah semua ajang salah capres. satu Enggak, untuk kemudian kita kalau membongkar mau siapa lebih, dia. Florida nih agak penting. Kalau mau lebih mau fokus adalah begini, orang tidak boleh emosi ketika dia memutuskan memegang aneka ragam senjata nuklir dan sebagainya gitu. Betul. Apalagi kalau kita Itu punya. Betul, penting loh. ngeri. Betul. Main behind the Betul nggak, gun-nya Andrew? harus Penting nggak itu, Andrew? Oke, Hah? baik, Betul baik. nggak, Andrew? Baik, baik. Iya kan? Kita Jadi berikan kalau dulu cuma Mas tekanan Astrio debat, saya ya, menambahkan. Maka daripada Harusnya. itu seperti Ya. ini, sangat disayangkan forum dengan kesempatan untuk memperkenalkan bagaimana Indonesia harus memposisikan dirinya di panggung dunia hari ini justru dimanfaatkan untuk menyerang secara pribadi. Sebagai contoh, harusnya kita berbicara ketika Pak Prabowo berbicara kepentingnya hal-hal fundamental, membangun income kita, membangun sumber daya manusia kita, itu karena dunia ini sekarang sedang mengalami tren yang kita namakan sebagai deglobalisasi, di mana there is a pushback towards globalization. Contohnya apa? Di Amerika Serikat, blok barat, mereka memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai Inflation Reduction Act atau the Chips and Science Act. Intinya adalah membawa pulang produksi ini kembali ke Amerika, supply chain ini kembali ke Amerika. China juga memiliki instrumen yang sama, mereka memiliki instrumen investasi 10 tahun terakhir sekitar $1 triliun, itu bernama Belt and Road Initiative. Lalu mereka sedang membangun blok ekonomi baru yang bernama BRICS. Nah pertanyaannya adalah ketika dua kekuatan baru ini muncul, bagaimana Indonesia harus memposisikan diri? Tapi kenapa itu dirinya? nggak muncul? Kejahatan hari ini kenapa nggak muncul? Masalahnya Di debat ini tidak kemarin. disampaikan Maaf oleh ya, Capres Prabowo. jawaban dari Pak Prabowo seakan terpancing oleh pertanyaan dari Mas Anies. Justru maka itu Pak Prabowo selalu menarik ini ke isu fundamental. Bagaimana caranya kita melakukan hilirisasi bukan hanya di sektor minerba tapi juga di sektor lain seperti pangan. Bagaimana caranya bahwa pertahanan ini tidak boleh diartikan hanya sebagai pertahanan militer tapi juga pertahanan non militer. Tapi dari kalimat Pak Prabowo dengan bilang Anda menyesatkan itu nggak tergambar loh apa yang Anda jelaskan hari ini. Konteks Anda menyesatkan itu datang dari klaim-klaim sepihak tendensius terutama oleh paslon 01 yang menyebut kata-kata seperti contoh misalnya ada ordal dalam pembelian alutsista, ada ordal dalam proyek food estate. Ya. Yang orang lupa adalah burden of proof. Ketika kita menuduh seseorang itu berada di pihak yang menuduh.
bukan di pihak yang tertuduh untuk mengklarifikasi. Jadi logikanya kebalik. Jadi memang buktinya apa? Bahwa memang tidak ada order. Buktinya adalah the absence of proof. Itu adalah menjadi bukti bahwa itu memang tidak perlu dibuktikan. Itu hanya isu yang dilemparkan saja. Exactly. Jadi kalau Oke. ditanya ada order, Bagaimana ada isu itu jawabannya memang simpel, ada tidak faktanya. Oke. Yang Mas Ani sampaikan kan juga sudah, misalkan dalam investigasinya majalah Tempo, Nah, misalkan itu dia. soal PT TMI, Semuanya soal itu food banyak estate, informasi yang Agrinas. diambil dari media massa, yang diambil dari Google, yang tidak memiliki kredibilitas. Misalnya contoh, kalau kita mau berbicara apakah ada permainan atau tidak, kita harus tahu kontraknya seperti apa misalnya. Hitam di atas putih seperti apa. Mas Rio, Tidak boleh hanya menggunakan soal data-data PT eksternal, TMI data-data itu sekunder. diakui PT oleh TMI itu Dasko. sudah menjadi konsumsi publik. Iya, sudah menjadi konsumsi publik. Dan itu adalah swasta, perusahaan swasta yang didirikan di bawah Yayasan Kemenhan. Agrinas juga demikian. Nah, kemudian eksekutifnya yang ada di situ kita tahu adalah yang notabene adalah orang-orang dekat bahkan kader Gerindra. Maka daripada itu burden of proof-nya adalah di mana ada bukti pembelian alutsista itu melalui order-order atau melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Sedangkan tidak ada Mas defense Aryo, company tapi yang disclose. Anda mengakui Kan tidak marah. Pak Prabowo itu kemarin terpancing sekali dengan pertanyaan dari, sehingga melupakan jawaban yang tadi Anda sampaikan dan akhirnya fokus membalas soal personal dari Pak Anies dengan mengatakan Anda menyesatkan. Atau Rio, satu dua kalimat dipakailah bahwa Anda sebetulnya nggak layak gitu ya. Kurang lebih, kan manusia nggak lepas dari perasaan. Satu dua kalimat dipakai, tapi sesudah itu pakai kalimat-kalimat dari Rio tadi gitu. Iya, tapi Anda melihat bahwa itu terpancing? Nggak, ya Bang Ege. kan emosi Sebentar, Bang boleh Ege, lah. kita dengarkan dulu. Satu dua kalimat boleh Rio. Sebentar Bang Ege. Dari evaluasi dari tim TKN, Anda melihat itu memang terpancing? Jadi sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Oh, Karena ketika kita Itu jawaban yang diharapkan. Seperti yang saya sampaikan ya, bahwa ketika ditanya tentang programnya, jawabannya sederhana. Kita harus balik hal-hal fundamental. Maka itu ketika kita berbicara misalnya ketika Pak Prabowo berbicara perbaikan kualitas SDM. Oke. Contohnya apa yang Pak Prabowo sampaikan? Bahwa Unhan itu memperkenalkan 4 fakultas baru, 10 program studi baru. Itu Dan kan itu bagian dari faktanya, fundamental. betul. Itu fakta, Betul, betul. itu Ya, adalah itu hal-hal terjadi. yang fondasi. Ya. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti mau saling melempar argumentasi termasuk tanggapan dari Mbak Flode dan juga Mas Andrew. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.